"Ayo jalan, sebentar lagi," ucap Bismo dingin. "Bismo, tunggu." Sebentar lagi? Sebentar lagi sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Teror Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dengan sedikit sentakan, dia memaksa tubuhnya untuk bangkit, menggulung kantong tidurnya, memasukkan lagi botol minum ke tempatnya, mengencangkan setiap tali di ransel, dan langsung menggendongnya. Bimo jalan duluan, mendahului. Adinda mengikutinya dalam diam. Meja pendaftaran kosong, tapi jika mau berhenti dan memasang telinga sebentar, akan terdengar dengkuran halus para pemuda base camp di ruangan samping yang kini pintunya tertutup rapat. Bulan purnama nyaris tetap di atas kepala. Jutaan bintang berkedip menyaksikan dengan gugup dua manusia yang kini melangkah pelan meninggalkan pendopo base camp. Langit cerah sepenuhnya, awan tipis hanya berkumpul di sekitar gerigi puncak Gunung Sumbing. Adinda menelan ludah menyaksikan kemegahan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa itu. Jalan aspal hitam yang tampak baru berganti dengan jalan bebatuan yang disusun rapat. Uap putih muncul dan hilang setiap kali Adinda bernafas. Belum apa-apa, nafasnya sudah berat dan tersengal-sengal. Mereka bahkan belum memasuki pintu hutan. Di kiri kanannya sejauh mata memandang adalah hamparan tumbuhan tembakau dengan aroma yang khas. Semakin jauh berjalan, langkah Adinda kian tertinggal. Setiap kali Bimo harus menunggunya cukup lama. Altimeter di jam tangan menunjukkan angka 1.400 meter di atas permukaan laut. Artinya, mereka baru berjalan 100 meter vertikal dari base camp, yang mungkin setara dengan 1 kilometer di jalan mendatar. Adinda menoleh ke belakang. Base camp tampak kecil di bawahnya. Sedikit di atas base camp adalah pendopo lain, yang di sampingnya merupakan tempat petilasan Kiai Makukuhan. Dilihat dari atas sini, tempat itu terlihat lebih terang dari base camp. Adinda ingat kegelapan pekat di tempat itu saat pertama mereka datang. Dari mana datangnya cahaya terang itu? Apa tempat itu baru saja dipasangi lampu? Bukannya makam itu gelap waktu pertama kali kita datang ya, Bis? Penasaran, Adinda bertanya kepada Bimo. "Itu bukan makam, Din, tapi petilasan," jawab si Bismo. "Kan kamu yang bilang sendiri kemarin kalau itu kuburan," ucap Adinda. "Salah, itu cuma petilasan Kiai Makukuhan saja. Kuburannya beda tempat," jawab Bismo lagi. "Terus kuburannya di mana?" Adinda justru semakin penasaran. Bismo mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah puncak Gunung Sumbing. "Di sana." Puncak? Ya, salah satunya. Peristirahatan terakhir beliau lebih dari satu. Ada yang di puncak, di dalam goa, di bawah jurang, di hutan, dan entah di mana lagi, jawab si Bismo.
Kok bisa gitu ya? Konon ya, Din, waktu akan dimakamkan di puncak, jenazahnya jauh tertiup angin dan hilang. Lalu setiap tempat di mana jenazahnya sempat bersemayam, dibangun makam sebagai penghormatan. Tapi makam yang di puncak yang paling terkenal, karena setiap tanggal 21 Ramadan selalu diadakan upacara selikuran. Terang si Bismo. Apa itu selikuran? Tanya Adinda lagi. Malam itu masyarakat sini, tua dan muda, rame-rame naik ke puncak. Iya, ngapain ke puncak? Ya macem-macem lah. Ada yang ngalap berkah, ada yang punya niat pribadi, ada yang hanya sekedar ingin memberi hadiah Al-Fatihah buat beliau. Di situ Adinda sudah siap bertanya lagi, tapi si Bismo sudah keburu jalan. Dia terpaksa mengurungkan niatnya. Lagi pula, mendaki malam memang serba salah. Terus berjalan kaki dan nafas tak kuat. Berhenti sebentar langsung kedinginan. Apalagi tengah malam di bawah bulan seperti ini. Setiap senti kulit yang tak tertutup akan jadi bulan-bulanan angin seperti sekarang. Berhenti sebentar, wajah Adinda langsung kebas. Dari jauh Adinda melihat sebuah bangunan kayu di sebelah kanan jalan di atasnya. Walau masih jauh, tapi bangunan itu terlihat jelas karena diterangi cahaya purnama. Tebakan Adinda itu pondokan sementara untuk petani tembakau yang kemalaman atau sekedar malas pulang. Nafasnya yang tinggal satu-satu dia paksa lebih keras lagi. Matanya terus terpaku pada bangunan kayu itu untuk menyuntikkan semangat pada paha dan betisnya yang mulai kaku. Semakin dekat, ternyata bangunan itu tak seperti yang dia bayangkan. Bangunan itu lebih mirip pos ronda sederhana. Bagian tengah bangunan kecil itu kosong, dikelilingi bangku kayu yang diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara. Dengan sisa tenaga, Adinda menyeret langkahnya ke sana. Dengan nafas terengah-engah, Adinda menatap tanjakan di atas bangunan kayu itu. Mau tak mau, dia menelan ludah. Sudah terbayang bagaimana lelahnya menjejakkan tanjakan-tanjakan itu. Bismo tersenyum mengikuti arah pandang Adinda. Bukan ke situ arah kita. Terus kemana? Tanya Adinda. Bismo menunjuk sebuah gerbang dari kayu pinggir hutan. Ada sebuah tulisan di atasnya, tapi di tengah malam seperti ini, Adinda tak dapat membaca apa yang tertulis di sana. Kemudian, itu adalah awal jalur pendakian. Terlalu fokus pada bangunan ini membuat Adinda tidak memperhatikan bahwa mereka sudah berada di atas hutan. Melihat gerbang kayu di seberangnya, mau tak mau, Adinda bersyukur tak harus menapaki tanjakan lurus di atasnya. Dilihat dari sini, posisi gerbang kayu itu lebih rendah. Kemungkinan jalur di belakangnya justru menurun. Tatapan Adinda mengarah ke atas. Puncak Gunung Sumbing tak terlihat lagi. Sudah tertutup oleh lebatnya hutan. Bunyi serangga-serangga malam riuh terdengar di kejauhan. Darah Adinda berdesir melihat kabut kelabu yang berkerumun di belakang gerbang kayu itu. Kabut itu bergerak ke sana kemari, namun tak sedikit pun mampu keluar melewati gerbang. Dibandingkan titik awal pendakian, gerbang itu lebih mirip gerbang masuk alam gaib. Pikir Adinda dengan tubuh merinding. Beneran lewat situ, Bis? Yakin? Tanya Adinda, yang benaknya berteriak-teriak mengingatkan adanya bahaya. Bismo tersenyum misterius. Wajahnya yang membelakangi cahaya bulan terlihat gelap. Dengan suara dingin, dia menjawab, "Cuma itu satu-satunya jalan." Hawa dingin yang
ganjil menyergap saat Adinda melangkah melewati gerbang kayu itu. Dia menyadari rasa dingin ini disebabkan kabut yang membanjiri jalur. Hal yang lumrah dalam pendakian malam. Tapi Adinda merasakan sesuatu yang lain, yang tak berhubungan dengan dingin ataupun kabut. Rasa yang coba dia pikirkan namun selalu gagal. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang saat ini tengah memperhatikan, entah di mana. Perasaan itu coba dia tepiskan dengan lebih berkonsentrasi, menapaki jalur yang mulai menguras tenaganya. Setelah dimanjakan oleh jalur yang landai, gunung ini mulai menunjukkan taringnya, tanjakan panjang dan berelok-elok, sambung menyambung tanpa jeda. Jalur berbatu dan tanah yang lembab mendominasi, diselingi jalur menanjak yang sebenarnya adalah akar-akar pohon raksasa. Dua tiang cahaya dari lampu kepala Bismo dan Adinda bergoyang-goyang seiring langkah membelah kegelapan perut Gunung Sumbing. Jarak antara mereka kian melebar. Tenaga Adinda pun mulai melorot. Untuk mengejar ketertinggalannya, dia sesekali memaksakan diri berlari kecil, yang malah membuatnya kehabisan nafas. "Bis, istirahat bentar," pinta Adinda dengan nafas yang terengah-engah. Detak jantungnya berderu bagaikan dipompa. Bismo tidak menjawab, tapi dia langsung menyenderkan tubuhnya pada batang pohon besar yang miring. Dia terlihat sama lelahnya seperti Adinda. Setengah botol air mineral langsung tandas diteguk oleh Adinda. Dahaganya lebih penting daripada himbauan Bismo tadi di base camp untuk minum hanya sekedar untuk membasahi bibir dan tenggorokan. Air segar itu langsung membangkitkan kembali staminanya yang tadi menguap. Bismo sendiri menggelengkan kepala menolak tawaran minum Adinda. Betul sih, untuk hemat energi, tapi sampai segitunya, sekedar ngomong aja gak mau, pikir Adinda. Cahaya lampu kepala yang dipakai Bismo membentuk cincin halo akibat kabut, sekaligus menyembunyikan wajahnya dalam kegelapan. Adinda tak tahu bagaimana ekspresi Bimo sekarang. Apakah kesal karena dia tak mengindahkan larangannya, atau hanya datar tidak peduli? Yang pasti, tanpa bicara, Bismo kembali berjalan naik. Mau tak mau, Adinda harus kembali mengangkat kakinya yang terasa berat dengan malas. Tak lama berjalan, sebuah papan petunjuk muncul di sebelah kanan jalur. Adinda tak berniat membaca keterangan yang tertulis di sana, karena sudah terlalu lelah. Di belakang papan petunjuk itu, tampak tempat duduk yang hanya berupa papan yang dipaku pada dua pohon. Walau sederhana, tapi pembuatnya entah siapa. Tak lupa menambahkan kemewahan kecil berupa papan tambahan untuk sandaran badan. Harapan Adinda kandas untuk beristirahat di sana, karena si Bismo terus berjalan melewati tempat itu tanpa menengok sama sekali. Andai saja ini siang, dan andai saja kabut tidak setebal ini, terserah kamu mau jalan duluan atau langsung ke puncak sekalian, terserah. Gua mending istirahat dulu sambil jalan santai, gerutu Adinda dalam hati. "Ayo jalan, sebentar lagi," ucap Bismo dingin. Sebentar lagi? Sebentar lagi sampai mana? Belum juga 2 jam jalan dari gerbang pendakian, pikir si Adinda. Tapi dia terlalu malas untuk menyahut dan kembali memaksakan kakinya untuk melangkah mengejar punggung Bismo yang mulai samar terkena kabut.
Jangankan Bismo yang berjalan menjauh di depannya, pohon raksasa di sampingnya saja terlihat samar. Apakah memang selalu seperti ini keadaannya di Gunung Sumbing? Trek yang terus-menerus diselimuti kabut. Pikiran Adinda sibuk mengingat-ingat acara camping terakhirnya di Cibodas. Di sana juga berkabut, tapi rasanya tidak setebal kabut ini. Adinda melihat jam tangannya dan langsung merasa heran. Dengan jari dia menunjuk kaca arjolinya itu. Jarum panjang dan pendeknya mati tepat di angka 12. Beberapa kali diketuk pun jarum itu tetap tak mau bergerak. Aneh, pikirnya lagi. Tapi logika mengalahkan pikiran buruknya. Jarum itu pasti mogok karena suhu yang kelewat dingin. Penjelasan sederhana itu kembali menenangkan hatinya yang tak bisa dia pungkiri sudah mulai resah. Terlalu asik dengan pikirannya sendiri membuatnya lalai. Bismo sudah tidak kelihatan. "Bismo, tunggu!" panggilnya dengan suara yang terdengar gemetar. Tak ada jawaban apapun. Adinda memasang telinga dengan baik, tapi tetap tidak ada apapun. Bahkan suara langkah Bismo pun tidak terdengar. Kabut kelabu mengalir pelan di sekitarnya seperti air. Ketakutan berlahan menyelubunginya. Kini dia bisa mendengar dengan jelas jantungnya yang berdetak semakin keras. "Bismo!" Suaranya sekarang mulai terdengar panik. Ujung-ujung jarinya berubah menjadi sedingin es. Rasa dingin itu berlahan menjalar ke lengan, bahu, lalu seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil. Adinda mengumpulkan keberaniannya yang tersisa dan mulai melangkah pelan membelah kabut, berharap Bismo sedang menunggunya di depan. Kerongkongannya terasa kering dan pandangannya nanar. Jalanan berbatu, lepas dan terus menanjak ditapaki dengan lutut yang jelas gemetar. Bayangan-bayangan pohon dengan cabang keringnya di balik kabut membentuk siluet hitam yang terlihat seperti kerangka orang mati. Adinda buru-buru membuang muka, mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran liarnya. "Bismo!" panggilnya lagi. Adinda sudah hampir menangis karena panik ketinggalan seorang diri di ceruk terdalam lereng sebuah gunung yang baru kali ia tapaki. Lagi dan lagi tak ada sahutan dari Bismo. "Jam berapa sekarang?" tanya Adinda pada diri sendiri. Tapi melihat lagi jarum yang ada di tangannya itu mati tepat di titik tengah malam, semakin membuat pikirannya tidak karuan. Langkahnya semakin lama terasa semakin berat, seakan ada tambahan beban ekstra di punggungnya. Adinda langsung menggigil memikirkan itu. Dia sering mendengar pendaki gunung yang mengeluh berat akibat punggungnya ditemploki kuntilanak. Enggak mungkin. Adinda bergumam sambil menggeleng-gelengkan kepala, mencoba menepiskan bayangan mengerikan itu dari kepalanya. Dengan memaksakan diri, dia mencoba berjalan lebih cepat lagi. Mata Adinda berbinar saat melihat cahaya berkedip-kedip di antara semak dan pepohonan di atasnya. Apakah sudah sampai di area camp? Bismo sudah duluan buka tenda di sana. Semoga saja seperti itu, pikir Adinda lega sambil menarik nafas dalam. Coba mengumpulkan tenaga yang tersisa. Strap ransel yang menekan bahunya terasa semakin berat. Adinda sudah tidak sabar, ingin buru-buru melepaskan beban di punggungnya itu. Dia berjalan semakin cepat. Cahaya itu mulai terlihat dekat, tinggal satu tanjakan lagi. Langkah-langkah terakhir adalah yang terberat
tapi dia terus memaksakan diri, walau nafasnya sudah megap-megap. Ketika akhirnya dia tiba, wajahnya langsung pucat pasi. Cahaya itu bukan berasal dari api unggun ataupun lampu tenda, melainkan dari dalam sebuah pondokan besar di pinggir jurang. Mata Adinda terbelalak. Dia tak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Apakah lega atau justru ketakutan? Untuk mencapai pondokan itu sendiri, masih harus menapaki satu lagi undakan tangga dari tanah. Ada rasa ragu dan takut yang diam-diam mengendap. Dilihat dari bawah sini, pondokan itu terlihat menjulang dan tampak mengancam. Cahaya kuning berpendar dan bergoyang-goyang dari jendelanya. Adinda menelan air liurnya sendiri. Kengerian mencengkeram benaknya. Mata Adinda terbelalak ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang janggal pada pondokan kayu itu. Dia tahu dia seharusnya kabur secepatnya dari situ. Tapi entah bagaimana, kakinya menolak bergerak, seakan tertancap di tanah. Kabut tipis menyelimuti pondokan, membuatnya terlihat mirip rumah-rumah di film horor yang sering ditonton oleh Adinda. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari dalam. Mungkin dari lilin yang diletakkan di tengah ruangan, karena pantulan cahaya kuning yang bergoyang-goyang di jendela itu terlihat agak jauh dan suram. Bagaimana luarnya dibiarkan tanpa penerangan apapun. Begitupun di undak-undakan tangga dari tanahnya. Tak jauh dari undakan tangga terbawah, Adinda berdiri dengan wajah pucat pasi. Tenang, tenang, jangan panik. Adinda mencoba mengingatkan dirinya sendiri. Perlahan dia menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Dia melakukannya berkali-kali, hingga gemetar di lututnya sedikit demi sedikit berkurang. Jauh dalam hatinya, dia mengutuki kebiasaannya membaca cerita-cerita horor. Membuatnya jadi gampang ketakutan. Mungkin saja ini hanya rumah singgah untuk polisi hutan atau semacamnya. Pikir Adinda mencoba berpikir sepositif mungkin. Hanya saja kali ini, pikiran itu sama sekali tidak menolong. Alam bawah sadarnya terus-menerus mengingatkannya untuk menjauh. Tenggorokan Adinda terasa semakin tercekat kala melihat arah datangnya tadi sudah benar-benar tertutup kabut kelabu. Bagaimana ini? Adinda menjerit dalam hati. Setitik air jatuh di tangannya. Adinda merabanya dengan jari telunjuk. Rasanya basah dan dingin. Tak lama kemudian, titik air lagi jatuh di keningnya. Disusul titik-titik lain. Adinda mengadahkan wajahnya ke atas. Rintik air berjatuhan membasahi wajahnya. Gerimis. Adinda kembali mengarahkan pandangannya ke pondokan. Hanya satu-satunya tempat berteduh. Lututnya langsung terasa lemas, tapi tak ada pilihan lain. Dengan langkah gemetar, dia mendekat. Hujan langsung deras saat dia tiba di bawah kanopi alang-alang kering. Lututnya yang sedemikian gemetar membuatnya tak mampu menopang berat tubuhnya. Dia berjongkok dan meringkuk. Kengerian menyelimutinya. Dengan punggung bersandar di dinding kayu dan pandangan menghadap hutan berselimut kabut tipis yang membuat suasana terasa suram. Dia berusaha keras untuk tidak menangis. Cahaya redup lilin dari dalam pondokan membiaskan bayangan-bayangan hitam yang tampak bergerak dengan ganjil. Tubuh Adinda makin mengerut.
menutup mata justru membuatnya mereka semakin rentan. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali membuka matanya lebar-lebar, memperhatikan bayangan yang terus bergerak itu dengan kalut. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara derak lantai kayu yang terinjak. Sesuatu di dalam rumah itu bergerak mendekat. Adinda membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Matanya membelalak lebar mencari-cari gerakan lain di luar bayangan, sambil berdoa semoga dia tak akan menemukan apa yang ia cari. Keringat dingin menetes dari dahi dan mengalir ke pipinya. Suara derak itu semakin mendekat. Jantungnya berdegup keras dan telapak tangan basah. Tubuhnya mengejang kala pandangannya menangkap sebuah bayangan lain yang bergerak. Dia berusaha merengguk lebih dalam lagi, tapi tidak bisa. Sementara suara derak lantai terdengar semakin jelas. Di ujung kekalutannya, mendadak semua menjadi hening. Bahkan tak juga terdengar suara hujan. Ada yang salah, ada yang salah. Adinda memekik dalam hati. Pandangannya terpaku pada daun pintu di dekatnya, mencoba mendeteksi gerakan sekecil apapun. Tapi satu-satunya gerakan yang terlihat adalah selaput matanya yang bergetar. Mulut Adinda kering dan tenggorokannya terasa tercekat. Suara derak langkah di lantai kayu juga menghilang tiba-tiba. Namun, dekap jantungnya tak juga melambat. Keheningan mendadak ini membuat seluruh tubuhnya tegang dan nyaris membuatnya lupa untuk bernafas. Ketegangan ini makin tidak tertahankan. Jantung Adinda seakan diremas keras saat bola matanya melihat sebuah gerakan kecil di sela-sela daun pintu kayu yang tertutup. Mengapa tidak ada suara, ya Tuhan? Jangan bilang makhluk apapun itu melayang. Jangan, jangan. Tiba-tiba, pintu membanting terbuka dengan keras. Brak! Adinda menjerit. Cahaya lilin membuat bayangan hitam di depan pintu terlihat memanjang hingga ke hutan. Dan lantai kembali berderak. Apapun itu sudah mendekat. Adinda menggigil ketakutan sambil menenggelamkan wajahnya di antara lutut. Apapun itu sudah keluar dari pintu dan kini berjalan mendekat. Udara terasa menekan saat tangan dingin seperti es akhirnya menyentuhnya. Pertahanannya langsung jebol. Adinda menjerit histeris sampai menendang-nendang kakinya. Pergi! Pergi! Tangan itu tak hanya menyentuhnya, tapi juga mencengkeramnya dengan keras sambil menggoyang-goyangkan lengannya. Sebuah suara yang akrab terdengar dan memanggil namanya dengan lembut, seakan muncul begitu saja di dalam mimpi. Din, Adinda. Adinda terus meronta sambil menjerit. Enggak, pergi, pergi. Dinda, hei, ini gua. Suara itu kembali terdengar. Saat akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya, wajah Bismo dengan ekspresi khawatir muncul di depan wajahnya. Pandangannya masih buram karena air mata, tapi itu memang Bismo. Entah bagaimana dia bisa ada di dalam pondokan itu. Adinda tidak ingin tahu. Jeritanya digantikan tangis lega. Bis, lu dari mana? Gua takut, Bis, ucap Adinda di antara sesegukan tangisan. Lu nangis kenapa? Ayo masuk, kata si Bismo sambil menarik lengannya Adinda untuk berdiri. Masuk? Masuk kemana?
Pikir Adinda bingung, tapi dia tetap menurut. Kakinya kini sudah tidak gemetar seperti tadi. Namun, ketika akhirnya berdiri, dia langsung terpana saat menyadari keadaan sekitarnya. Rumah itu ternyata terang benderang, penuh lampu, baik di luar maupun di dalam. Dindingnya pun ternyata bukan dari kayu, melainkan tembok batu permanen. Adinda terperangah. Dia mencubit tangannya sendiri. Sakit. Ini bukan mimpi atau halusinasi. Tapi cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.